kembali lagi di Putih Chair Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku akan membahas sejarah perumusan Pancasila. Jadi ini adalah part 2 dari materi TWK. Yang kemarin materi yang pertama part satunya kalian bisa lihat di video yang ini. Dan ini selanjutnya adalah yang part 2, itu adalah sejarah perumusan Pancasila. Jadi awalnya sejarah perumusan Pancasila itu diawali dari sidang BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dan kemarin kan ada sidang yang merumuskan Pancasila itu. Jadi yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, sama ada Insinyur Soekarno. Jadi untuk yang kalau kalian lihat di videoku yang sebelumnya, jadi kalau untuk menghafalnya biar cepat, apa saja rumusan dari Dr. Supomo, dari Muhammad Yamin, dari Insinyur Soekarno, itu kalau yang Muhammad Yamin disingkatnya BMTRS, kalau yang Dr. Supomo itu PKKMK, dan yang Insinyur Soekarno itu KIMKK gitu. Kalau kalian masih bingung bisa dilihat di videonya aku yang sebelumnya. Jadi yang kedua, jadi sebelum ada sidang yang kedua itu ada tanggal 22 Juni itu 9 tokoh nasional atau panitia 9 itu yang juga anggota BPUPKI maksudnya mengadakan pertemuan untuk membahas. Ada 3 yang dibahas di sini, antara lain yang pertama pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dan yang kedua, agar BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. Hukum dasar diberi preambule atau pembukaan ya. Untuk yang ketiga, membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara atau Mukadimah Hukum Dasar atau yang dinamai panitia 9 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi panitia 9 itu ada yang kemarin juga udah aku bahas di video yang sebelumnya, ada 9 orang, ada saham-waham ya kan. Dan untuk panitia 9 sendiri menyusun Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Piagam Chapter. Jadi itu di dalamnya terdapat rumusan atau sistematika Pancasila sebagai berikut. Jadi kayak aku sudah bahas, jadi semuanya itu sama dengan Pancasila yang kita tahu saat ini. Jadi kelima silanya itu hampir sama, cuma yang bedanya itu adalah sila yang pertama, yaitu yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan untuk yang kedua itu ada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Dan pada masa sidang kedua ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Lalu ada panitia pembela tanah air, ketuanya Abikusno Cokro Sujoso. Terus ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh DRS Muhammad Hatta. Hasil dari sidang kedua ini antara lain, yang pertama pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya antara lain, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Portugis, dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua Timor Portugis sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Dan yang ketiga, bendera nasional. Dan selanjutnya ada bendera nasional Indonesia, yaitu ada sang saka merah putih. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Itu adalah yang dibahas pada sidang kedua. Dan
untuk sidang BPUPKI ini lalu dibubarkan kan, diganti dengan PPKI. Jadi untuk BPUPKI itu diganti dengan PPKI. PPKI itu dibentuknya tanggal 7 Agustus 1945 dan BPUPKI itu dibubarkannya oleh Jepang. Jadi untuk fungsinya PPKI sendiri untuk sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara, dan PPKI juga melaksanakan beberapa sidang, antara lain yang pertama hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan untuk yang ketiga, tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Dan selanjutnya, next untuk hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, yaitu membentuk 12 departemen dan 4 menteri negara. Lalu yang kedua, membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi tersebut antara lain Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Dan untuk hasil sidang yang ketiga, PPKI ada tanggal 22 Agustus 1945. Itu yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. PKI dan BPUPKI, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti aku akan balas. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saksikan juga video lain dari Good Teacher Official. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.